Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil proyek kami yang berjudul Analisis Sentimen Komentar YouTube untuk mengukur ketertarikan penonton terhadap konten horor dan non-horor pada channel Winda Basudara. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami dengan saya sendiri, Bilkis Wadiani Srina dengan NIM akhir 216, Rotatia Grace Astridia dengan NIM akhir 072, Tara Tabriza Rahman dengan NIM akhir 107, dan Frelin Teresia Pania dengan NIM 220. Selanjutnya, di sini ada diagram alur yang akan kami laksanakan, mulai dari pengumpulan data hingga penarikan kesimpulan. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengumpulan data, penyimpanan data, dan pre-processingnya. Di mana pada tahap pengumpulan data, kami mengumpulkan komentar dari 6 konten YouTube Winda Basudara yang berisi 3 video horor dan 3 video non-horor. Nah, proses ini kami menggunakan YouTube Data API untuk memastikan data yang diambil valid dan terstruktur dengan target minimal 100 komentar per video. Selanjutnya, penyimpanan data. Di sini, setelah berhasil di scraping, data mentah tersebut kami simpan ke dalam format CSV. Lalu, penyimpanan ini krusial sebagai checkpoint agar data siap dan mudah diakses untuk tahap analisis berikutnya. Selanjutnya ada pre-processing. Nah, ini adalah tahapan terpenting, yaitu pre-processing, di mana kita membersihkan data teks komentar yang tujuannya adalah menstandarkan bahasa online yang tidak baku menjadi bahasa baku agar alat analisis sentimen dapat bekerja akurat. Nah, di sini yang pertama ada membaca kamus slang yang terdiri dari 3 lapis kamus, yaitu kamus slang umum, kamus kasar, dan kamus khusus Winda Basudara. Yang kedua, kami mengganti emoji dengan teks, misalnya emot tertawa menjadi teks tertawa agar sentimen emosi tetap terbawa. Lalu yang ketiga, kami menghapus URL dan tanda baca ini untuk menghilangkan noise yang tidak relevan. Dan yang terakhir, kami mengganti slang word menggunakan kamus 3 lapis tadi. Contohnya banget diubah menjadi sekali atau ku diubah menjadi saya. Selanjutnya dijelaskan oleh partner saya. Oke, selanjutnya untuk tahap pelabelan ini sendiri kita menggunakan dua cara, yaitu auto label dan manual label. Yang dimana untuk auto label ini kita menggunakan kode leksikon yang berbasis rumus, dan untuk manual label ini kita menggunakan pelabelan secara mandiri, yang dimana kita menganalisis satu persatu komentar yang telah kita kumpulkan sebelumnya. Nah, di sini kita akan melakukan perbandingan antara kedua label tersebut, yang dimana di sini didapatkan bahwa pada kategori horor itu memiliki akurasi kesamaan sebesar 83%, dan untuk kategori non-horor didapatkan akurasi kesamaan sebesar 63,61%. Nah, untuk tahapan selanjutnya ini, di sini kita hanya akan menggunakan manual label saja. Nah, di sini dikarenakan auto label ini kan berbasis kamus, yang dimana kamus tersebut itu tidak bisa selalu memahami konteks kalimat secara utuh. Nah, oleh karena itu, jika menggunakan auto label, hal ini tuh beresiko akan memberikan pelabelan yang salah. Nah, karena itu kita di sini akan menggunakan manual label, yang dimana pada manual label itu dilakukan pelabelan secara mandiri dan melihat komentar secara satu persatu. Nah, untuk distribusi labelan ini sendiri didapatkan bahwa label netral itu cenderung banyak dan mengakibatkan imbalance karena perbandingan antara label netral dengan label negatif itu terlalu jauh. Nah, untuk penanganan imbalance ini kita melakukan text augmentation, yang dimana kita melakukan text augmentation ini berbasis model Indobird dari Indo Benchmark, dimana ini itu akan menambah variasi kalimat dengan cara menyisipkan kata-kata baru sesuai konteks. Nah, di sini itu kita menetapkan target. Nah, targetnya itu didapatkan dari pelabelan yang paling banyak datanya. Nah, sehingga data-data lainnya itu akan menyesuaikan banyak data dari data target tersebut. Nah, teknik ini itu dipakai agar data yang tidak seimbang itu bisa ditambah jumlahnya dan tidak merusak makna asli dari pelabelannya. Nah, oleh karena itu kita menggunakan text augmentation ini. Baik, pada saat ini saya akan membahas feature engineering dan juga pemodelan dan pelatihan. Yang pertama pada model naive Bayes, di sini kita menggunakan TF-IDF. Nah, TF-IDF ini tujuannya yaitu dia tidak hanya melihat seberapa sering kata tersebut muncul, tetapi dia juga melihat seberapa penting kata tersebut. Nah, bobot ini yang akan menjadi input utama kita untuk model ini. Terus untuk model kedua kita itu LSTM. Nah, di sini kita feature engineeringnya itu dengan tokenisasi, di mana mengubah kata menjadi sebuah angka. Dan yang kedua kita melakukan padding sequence, yaitu LSTM ini kan tidak bisa memproses input yang panjangnya tidak sama, makanya kita melakukan padding sequence ini untuk menyeragamkan panjang kalimat tersebut. Nah, angka-angka ini yang akan diproses melalui lapisan embedding yang mengubahnya menjadi vektor padat 32 dimensi dan mempresentasikan makna kata tersebut dan menjadi input untuk vektor kita nanti. Sekarang kita akan membahas pemodelan dan juga pelatihan. Yang pertama di sini ada model naive Bayes.
di mana kita akan menggunakan model multinomial naive Bayes. Nah, model ini akan dilatih untuk menghitung probabilitas tertinggi. Model yang kedua yaitu klasifikasi LSTM, di mana di sini kita akan menggunakan model bidirectional LSTM. Nah, bidirectional LSTM ini akan memproses informasi dari awal hingga akhir, sehingga output yang kita dapatkan nanti akan lebih baik. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan untuk bagian prediksi sentimen komentar. Yang pertama untuk yang LSTM. Jadi setelah dilakukan feature engineering, kemudian model akan memprosesnya. Nah, model ini nanti akan menghasilkan kemungkinan sentimen yang paling besar. Dan sentimen dengan probabilitas tertinggi ini nanti akan dipilih sebagai label prediksi akhir. Kemudian dari label prediksi akhir itu, kemudian akan disimpan ke dalam kolom baru bernama pred label. Jadi isinya pred label ini merupakan sentimen komentar berdasarkan prediksi dari modelnya. Hal yang sama berlaku untuk yang naive Bayes. Tapi untuk yang naive Bayes itu disimpan di dalam kolom baru yang bernama pred NB. Nah, setelah itu akan dilakukan hasil analisis dari prediksi sentimen komentar tersebut. Dari 40 akurasi untuk yang horror LSTM itu ada 94,26%. Dari 40 komentar negatif, model itu berhasil menangkap dan juga memprediksi komentar negatifnya itu ada 40. Kemudian dari 41 komentar netral, 35 itu berhasil ditangkap dan diprediksi sebagai komentar netral, dan 6 komentar itu diprediksinya sebagai positif. Kemudian untuk yang positif itu dari 41 komentar positif, ada 40 komentar itu yang berhasil ditangkap dan diprediksi sebagai komentar positif, dan satunya itu diprediksinya sebagai komentar netral. Kemudian untuk akurasi non-horror LSTM itu ada 82,76%. Jadi dari 29 komentar negatif, itu ada 29 komentar yang berhasil diprediksi dan juga ditangkap oleh model sebagai komentar negatif. Dan ada 29 komentar, dari 29 komentar netral, ada 21 komentar yang berhasil diprediksi dan juga ditangkap oleh model sebagai komentar netral, sedangkan 7-nya itu diprediksinya sebagai positif dan 1 diprediksi sebagai negatif. Kemudian ada dari 29 komentar positif, 22 komentar ini berhasil ditangkap dan juga diprediksi sebagai komentar positif, dan 7 komentar diprediksinya sebagai komentar netral. Selanjutnya untuk yang naive Bayes, itu akurasinya yang untuk horor itu adalah 86,07%, dan di sini dari 40 komentar negatif, ada 40-nya ini berhasil diprediksi dan juga ditangkap oleh model sebagai komentar negatif. Kemudian ada dari 41 komentar netral, itu 25 komentar berhasil ditangkap dan juga diprediksi oleh model sebagai komentar netral. 7 komentarnya itu diprediksinya sebagai positif dan 9 komentar itu diprediksinya sebagai negatif. Selanjutnya di sini ada untuk yang positif itu dari 41 komentar positif, 40 komentar itu berhasil ditangkap dan diprediksi sebagai komentar positif dan 1 diprediksinya sebagai komentar netral. Untuk akurasi naive Bayes non-horror 81,61%. Untuk yang negatif dari 29 komentar negatif, 28 berhasil ditangkap dan diprediksi sebagai komentar negatif. Dari 29 komentar netral ada 21 komentar yang berhasil ditangkap dan diprediksi sebagai komentar netral, 4 komentar diprediksi sebagai negatif, dan 4 komentar diprediksi sebagai positif. Kemudian dari 29 komentar positif sih berhasil ditangkap dan diprediksi sebagai komentar positif itu ada 22, kemudian 6 komentar itu diprediksi sebagai netral dan 1 komentar diprediksi sebagai negatif. Dari hasil analisis tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa akurasi LSTM dan naive Bayes itu lebih tinggi untuk yang LSTM di kedua genrenya, sehingga di sini untuk analisis selanjutnya kami gunakan LSTM. Kemudian untuk perbandingan sentimen positif per genrenya ini untuk melihat genre mana yang lebih disukai oleh orang-orang atau penonton dari Winda Basudara sendiri, itu di kedua model LSTM maupun naive Bayes, persentase positif per genrenya ini memang lebih besar yang horor, sehingga disimpulkan orang-orang memang lebih suka konten horor Winda Basudara. Selanjutnya itu karena kami gunakan LSTM, sehingga sentimen per videonya ini berdasarkan model LSTM. Jadi di sini yang desain itu condongnya atau dominannya ada di netral. Untuk Iblis 3 fenomena itu dominan di negatif. Untuk yang Graveyard Shift ini dominan di negatif. Kemudian Mount Jawir dominannya di positif. Mount Rinjani dominan di netral. Dan Mount Horek ini dominannya di negatif. Nah, selanjutnya di sini ada ranking konten yang paling menarik berdasarkan sentimen positifnya. Yang pertama itu berdasarkan sentimen positifnya itu Mount Jawir itu persentase sentimen positifnya paling tinggi, kemudian ada Iblis 3 fenomena, Descent, Graveyard Shift, Mount Horek, dan terakhir itu Mount Rinjani. Berikut ini adalah output yang kami peroleh selama proses analisis ini. Berdasarkan visualisasi yang sudah saya jelaskan sebelumnya, model LSTM ini memiliki akurasi yang unggul. Selanjutnya, konten horor ini berhasil menghasilkan persentase sentimen yang lebih tinggi dibandingkan yang non-horor. Kemudian, konten non-horor spesifik seperti Mount Jawir ini mencapai komentar positif tertinggi di 53,8%, menunjukkan potensi daya tarik luar biasa pada konten dengan judul itu. Selanjutnya ada saran untuk Winda Basudara sebagai konten kreator yang kami analisis itu dapat menjadikan hasil analisis sentimen ini sebagai bahan evaluasi. Kemudian untuk analisis selanjutnya itu dapat menggunakan dataset komentar yang lebih banyak dan dapat mencakup periode waktu yang lebih panjang. Dan bagi pengembang sistem, hasil analisis ini dapat dijadikan referensi untuk mengembangkan sistem monitoring sentimen otomatis komentar YouTube bagi pemilik konten. Dan berikut ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih.